Baik, salam hangat sahabat Ciremai. Kembali lagi pada segmen Tanya Ahli. Untuk kali ini dalam memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2022. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dokter cantik nih, yaitu Dokter Evangelia Yuninda, MMRS, yang kebetulan menjadi penanggung jawab ya dok ya di sini untuk menangani pasien-pasien HIV/AIDS ya dok ya. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Nita. Jadi dok, kita di sini bakal bincang-bincang nih terkait AIDS karena sekarang kan memperingati Hari AIDS Sedunia ini dok ya. Berhubung sebenarnya kasus AIDS itu kan seperti gunung es ya dok ya. Di permukaan itu sedikit, tapi sebenarnya itu aslinya itu banyak nih. Dan orang-orang ini banyak yang nggak tahu ternyata dia merasa dirinya sehat, ternyata dia mengidap AIDS. Nah, jadi kita mau ngasih tahu dulu nih ke sahabat Ciremai semua, apa sih yang dimaksud dengan AIDS itu dan kayak gimana sih penularannya? Karena kan ada orang yang tiba-tiba dia terdiagnosis AIDS. Nanti kok saya tertular AIDS ini dari mana? Gitu kan dok ya. Mangga dok, boleh dijawab. Jadi sebelum kita bicara AIDS, ada yang namanya HIV. Jadi HIV itu merupakan suatu virus, dia menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Nah, ketika kekebalan tubuh itu turun, kuman virus dari luar gampang sekali masuk ke dalam tubuhnya dan mengakibatkan muncul gejala. Tergantung kuman atau virus apa yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya, saya positif HIV nih, Nita negatif. Terus ada orang datang batuk-batuk di depan kita. Karena saya kekebalan tubuhnya menurun, saya gampang ketularan. Nita enggak. Atau misalnya kita berdua jajan di tempat yang kurang bersih misalnya. Saya gampang mencret, kalau Nita enggak. Nah, seperti itu. Kalau AIDS itu merupakan kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh penurunan kekebalan tubuh, gitu. Kalau kita tanya dari mana sih ketularannya, gitu ya? Ada 4 cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Yang pertama darah, misalnya kalau kita membuat tato di tempat yang jarumnya nggak ganti, atau misalnya kita pengguna narkoba suntik yang pakai jarum suntiknya bergantian. Kemudian bisa juga dari cairan sperma dan cairan vagina, tentunya melalui hubungan seksual ya. Hubungan seksual itu nggak harus yang sesama jenis, tapi yang berbeda jenis juga bisa mengakibatkan penularan virus HIV. Dan bisa menular juga dari ibu ke anak melalui ASI, gitu ya. Jadi kan kalau penularan itu bisa melalui hubungan sesama jenis dan tidak sesama jenis ya dok ya. Jadi itu bagaimana nih dok untuk mencegahnya gitu? Artinya semua perilaku seksual itu diusahakan seaman mungkin. Seaman mungkin dalam artian apa? Yang pertama, jelas tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, selalu gunakan kondom. Gitu, karena kondom bisa mencegah penularan HIV, juga hepatitis dan beberapa penyakit menular seksual lainnya. Jadi intinya setia ya dok ya? Ya, setia. Itu sahabat Ciremai, kalau bisa setia ya, biar tidak tertular seperti itu. Jadi tahapan gejalanya itu gimana nih dok, biar kita tuh bisa tahu nih gitu. Tapi nggak self diagnosis juga, jadi kayak tanda-tanda awalnya. Dari tahap per tahap gejalanya itu kayak gimana sih dok? Oke, jadi waktu pertama kali seorang pasien itu tertular HIV, biasanya nggak langsung muncul gejala. Jadi memang sama sekali tidak bergejala seperti orang normal. Kadang-kadang hanya flu-like syndrome, jadi dia cuman meriang aja terus perbaikan. Atau juga ada pembengkakan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh, misalnya di leher, di ketiak, di selangkangan. Kemudian kalau stadium berikutnya, stadium 2 biasanya muncul gejala ke kulit. Stadium 3 biasanya ada gejala infeksi paru atau infeksi pencernaan, atau ada jamur di area lidah dan mulut. Kalau stadium 4 itu yang biasa kita sebut AIDS ya. Jadi sudah merupakan kumpulan gejala-gejala yang tadi. Jadi infeksi paru ditambah infeksi pencernaan, diare misalnya, atau ada infeksi ke otak, atau juga ada semua hal di badannya dia tuh merasa bergejala gitu. Ditambah dengan adanya penurunan berat badan yang signifikan gitu. Terus kita taunya gimana? Tentunya bukan hanya dari gejalanya ya, karena kan kalau stadium 1 nggak bergejala, dari mana kita tahu gitu ya. Tentunya harus kita lakukan pemeriksaan darah gitu.
Baik dok, tadi kan dari segi medisnya nih dok ya. Kalau misalnya selama pengalaman dokter nih, selain dari sisi medisnya, treatment apalagi biasanya yang didapatkan oleh pasien-pasien dengan HIV/AIDS? Oh iya, memang kalau pada pasien HIV, sisi medis tentunya penting ya, pengobatan itu penting. Tapi selain itu juga mereka memerlukan dukungan, support dari masyarakat dan dari keluarga terutama. Karena apa? Karena banyak sekali pasien-pasien kita yang dikucilkan atau diusir. Padahal seperti yang tadi sudah sempat kita bahas nih Mit, kan secara penularan sebenarnya melalui kontak sosial itu tidak menular. Misalnya, kalau kita jabat tangan gitu kan itu nggak menular. Cipika-cipiki misalnya itu kan nggak menular gitu. Atau berpelukan itu tidak menular. Sehingga seharusnya orang dengan HIV atau orang dengan AIDS itu dia bisa hidup bermasyarakat seperti orang normal. Itu yang diharapkan. Jadi selain pengobatan yang sangat diperlukan oleh pasien-pasien HIV/AIDS itu adalah dukungan dari keluarga dan dari masyarakat sekitar, tidak memberikan stigma negatif kepada pasien-pasien HIV. Karena kan banyak orang yang ngiranya tuh kalau misalnya sentuhan aja itu bisa menularkan ya dok ya, karena itu kan jadi membangun stigma nih orang-orang, jadi si penderita ini menjadi hopeless. Kadang-kadang kan ada yang sampai dia meniat bunuh diri gitu ya dok ya. Nah itu bisa pandangan dokter gimana terkait orang pasien-pasien HIV/AIDS gitu yang ada rasa hopeless gitu. Nah iya, oke. Jadi sebenarnya karena ada obatnya, dan kalau pasien itu berobat dengan semangat ya tentunya ya, pengobatannya teratur, diminum setiap hari, nggak pernah lupa, nggak pernah terlambat, sebenarnya kualitas hidupnya bisa benar-benar meningkat, sama seperti orang normal. Jadi pasien HIV itu dia bisa membangun keluarga seperti orang normal. Dia nggak menularkan ke pasangannya, nggak menularkan juga ke anaknya, itu sebenarnya bisa Mit. Jadi nggak ada bedanya dengan orang-orang normal. Nah, makanya penting untuk kita bisa memberikan edukasi sehingga masyarakat itu mengetahui bahwa ketika dia mengetahui bahwa dia HIV, bukan berarti hidupnya berakhir di situ, tapi masih panjang banget. Kualitas hidup bisa benar-benar signifikan seperti orang normal gitu. Jadi intinya harus dikasih support ya dok ya bagi pasien-pasien yang terkena HIV. Ya betul, dan pengobatan nggak boleh sampai putus. Gitu. Boleh sampai putus. Itu kalau misalnya sampai putus itu gimana dok nantinya tuh? Kalau pengobatannya putus ya nanti muncul lagi tuh gejala-gejala semua gitu, karena virus dalam tubuhnya kan tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita kurangi, sehingga muncul terus tuh gejala-gejala seperti yang tadi gitu. Nah kalau misalnya dari segi pencegahan ini dok, karena kan barangkali sahabat Ciremai di luar sana tuh banyak yang pengen tahu nih gimana saya tuh mau mencegahnya jadi lebih aware lah setelah nonton podcast ini, jadi lebih aware karena gitu. Bagaimana untuk pencegahannya dok? Nah seperti yang tadi Mita udah sebutkan tuh, setia ya, yang nomor 1 setia, tidak berganti-ganti pasangan. Kalaupun dia aktif secara seksual, menggunakan kondom. Kemudian kalau bisa tidak menggunakan narkoba suntik. Tapi kalau sudah menggunakan narkoba suntik, jangan menggunakan jarum suntik dengan bergantian. Dan tentunya yang penting juga adalah edukasi-edukasi seperti ini. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu, seperti tadi kata Mita, semakin banyak orang yang aware, jadi mereka membatasi diri dari penularan, ya. Dan juga orang-orang yang sudah tertular bisa pengobatan sehingga dia tidak lagi bisa menularkan ke orang lain, gitu. Tadi kan sudah disebutkan nih dok, gejalanya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Barangkali dari sahabat Ciremai itu ada yang, saya tuh khawatir gitu ya dok ya, ingin pengecekan atau pengobatannya itu bisa gimana dok, melalui apa? Karena kan takutnya mau nanya malu, itu takut gimana gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau untuk mau konsultasi atau misalnya mau cek saya ini positif HIV atau enggak ya, kayaknya saya tadi ada nih gejalanya ke kulit, atau saya pas lagi ngaca ada nih putih-putih di dalam mulut saya, barangkali saya HIV. Kalau mau cek boleh ya, bisa datang ke Rumah Sakit Ciremai. Di Rumah Sakit Ciremai ada yang namanya Klinik Sakti. Di Klinik Sakti itu nanti bukan hanya untuk pengobatan HIV, tapi juga bisa melakukan pemeriksaan tes darah. Gitu. Berarti pemeriksaannya melalui darah ya dok? Iya, melalui darah. Ya, jadi seperti itu sahabat Ciremai, obrolan kita kali ini dengan dokter.
Jadi untuk sahabat Ciremai semua di luar sana, bagi misalnya di lingkungannya ada nih yang terkena AIDS, mari kita dukung, mari kita support. Jangan sampai dia tuh merasa sendiri ya dok ya, jangan sampai dia merasa hopeless seperti itu. Dan bagi sahabat Ciremai nih yang takut terkena dan ingin mencegahnya, tadi sudah disebutkan oleh dokter. Yang pertama itu dengan setia dengan satu pasangan, yang kedua penggunaan kondom, dan yang ketiga itu tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian ya dok ya, bagi jarum suntik seperti itu. Nah, barangkali dokter ada closing statement dok bagi sahabat Ciremai di luar sana. Ya, jadi yang pertama tentunya jangan mengucilkan, terus jangan juga memberikan stigma negatif kepada pasien-pasien dengan HIV, karena belum tentu karena keinginannya dia tertular HIV. Bisa juga ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya misalnya, atau dari bayi-bayi yang tertular dari ibu yang positif. Kemudian selain yang tadi Mita sudah sampaikan sebagai kesimpulan, juga penting untuk kita mengetahui status HIV kita. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara kita cek ke laboratorium. Bisa di Rumah Sakit Ciremai juga gitu. Bagi sahabat Ciremai, barangkali ada yang mau ngecek, bisa ke Rumah Sakit Ciremai dan bisa menghubungi, dan daftarnya juga gampang kok, tinggal ke Mochi ya. Nanti ada linknya di bawah di description box, nanti kita cantumkan. Terima kasih dokter untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya nih, edukasi tentang apa itu HIV AIDS ya dok ya. Jadi dan terima kasih untuk sahabat Ciremai semua yang sudah menonton, terima kasih dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.